Hai Anovers semua, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Akhirnya, gue dan Jesslyn bisa ngonten lagi teman-teman. Memang sudah ada stok tabungan ya, tapi itu kisah klien dan audionya masih jelek. I'm so sorry, sekarang mikrofonnya udah baru, pamer sedikit walaupun gak mahal ini. Tapi setidaknya gue concern banget mengenai audio bagi Anovers semuanya. Nah, di video kali ini kami akan kembali membawakan arka atau yang disebut dengan iblis di jalan Tuhan atau yang disebut dengan iblis bertobat, khususnya bagi Anovers yang masih baru ya Jess ya. Bedanya apa dengan video-video kami di sebelum-sebelumnya? Di video kali ini kami akan mungkin membawakan beberapa kisah iblis di jalan Tuhan dari berbagai kepercayaan. Ya Jess ya. Yes. Dan jujur gue sempat kesulitan mencari itu. Ternyata capek-capek gue cari kisah itu di mana-mana, gue malah menemukannya di kisah latar belakang gue sendiri, yaitu Kristen, Katolik. Dan bahkan Yesus sendiri yang tersirat menyatakannya bahwa iblis bisa dan boleh bertobat. Gimana ceritanya? Stay tune. Untuk para Anovers yang baru, mungkin ada beberapa video terdahulu yang teman-teman bisa jadikan referensi sebelum menonton episode yang kali ini. Pertama kali kami menemukan dan berkenalan dengan arka adalah November 2021 dan kami bawakan di ini. Judulnya adalah Arka. Di video itu kami bercerita dari mana sih istilah arka, arka itu apa, siapa, dan pokoknya serba-serbi mengenai arka. Dan di situ juga kami bertemu dengan Legion. Yes, itu Legion, mantan iblis yang pernah diusir oleh Yesus pada orang Gerasa. Lalu di November 2021, ini videonya, kami wawancara bersama malaikat. Ini pertama kalinya kami bawakan interview bersama an angel. Setelah kenalan dengan malaikat, akhirnya kami kenalan dengan fallen angel. Maka itu ada episode yang ini. Judulnya adalah Akhirnya Kenalan dengan Fallen Angel Tergaul, Januari 2022. Kalau tadi sudah ada malaikat dan arka ya, ini mengenai Fallen Angel. Berbicara mengenai Fallen Angel, apa ya Jess ya, musuh kami itu bukan hanya iblis saja. Musuh kami itu juga ada fallen angel dan powernya nauzubillah kuatnya. Dan disitulah kami menceritakan konflik kami dengan fallen angel di sini, yang judulnya Jangan Main-Main Jika Berhadapan dengan Fallen Angel, November 2022. Entah kenapa ya, energi fallen angel somehow lebih kuat loh. Memang. Ingat gak waktu kasusnya yang fallen angel klien itu dilawannya sama angel juga, Elohim kan? Technically Elohim tuh bukan fallen tapi dia kayak netral sih. Dia netral, tapi aku sih nggak ngelihat dia fallen kok. Gila kuat banget sih. Kalau udah angel lawan angel, bukannya mau mendiskreditkan entitas lain, itu mainannya berasanya kacau powernya. Anyway, sampai mana tadi? Fallen angel ya? Yes. Tadi kami sudah mengatakan berkenalan dengan Legion. Selain Legion, ada banyak arka legendaris lainnya. Antara lain, one and only Hades. Disitulah kami wawancara Hades di episode ini, April 2022. Dan setelah kami mewawancarai Hades, akhirnya kami bisa mewawancarai Legion secara proper. Ini episodenya, wawancara Legion, Desember 2022. Legion juga punya teman arka yang menurut kami agak koplak, namanya Bizeroth. Setelah wawancara dengan Legion, kami wawancara temennya Legion. Ini judulnya Wawancara Mantan Iblis Bawahan Setan. Yes, dulu Bizeroth pernah bekerja untuk Satan, right? Februari 2023. Karakter doi itu absurd. Mulai bahas dari lato-latos. Ini gak boleh ngomong nih. Pokoknya dari lato-lato sampai abang jualan makanan. Berarti kalau gak boleh ngomong berarti gini aja kali ya, P510K4. Ya gitu deh. T apa? T7. Ya, teman-teman ngerti lah maksudnya. Dan di Juli 2023 kami membuat video yang sebenarnya ini menceritakan bagaimana Lucifer panggungnya selalu diambil alih oleh iblis premium rank bernama. Ini gue ngomong ini berasa nih, Dia tahu, ya kan ya Jess? Gue ulang,
Di video ini judulnya Malaikat Pasti Baik, Iblis Pasti Jahat, Juli 2023, itu menceritakan bagaimana Lucifer selalu diambil panggungnya oleh iblis premium rank yang bernama Baal. Dan episode referensi yang terakhir yang mungkin teman-teman bisa lihat juga, wawancara Samyaza, Agustus 2023, Bentar. Leader of Nephilim. Tadi nyebut Baal ya, kepalaku agak pusing dikit. Jangan ikut campur masalah adikku. Ini dia nih. Siapa lagi kalau bukan dia? Kamu tahu siapa kan? Ya asli, yang asli. Hilang, pelan-pelan hilang. Oh, ternyata mereka berdua musuh bebuyutan ya. Luke dan Baal. Jadi bukan hanya Luke dan Satan doang, Luke dan Baal. Drama antara premium rank bukan sesuatu yang menarik sih untuk dibahas, tapi trust me guys, you don't want to be there ketika mereka lagi konflik. Udah better kan? Better enggak, tadi tiba-tiba kerasa aja gitu frekuensinya. That's him, the Ya, real nyampe Baal. di kepala. Nah, terus yang ngusir ya itu El sendiri. Anyway, terakhir yang seperti gue bilang, Agustus 2023, wawancara Samyaza. Samyaza ini adalah yang dipercaya leader of Nephilim. Nephilim itu kalau teman-teman Google, intinya adalah genetik yang defect karena hasil persetubuhan malaikat dengan manusia. Ada di artikel sejarah. Gitu. Ini aku berasa ada 3 entity, yang 2 watching me, yang satu Baal, yang satu bener-bener like literally Samyaza sama Luke. Ini mereka sih. Baal bener-bener udah Baal depan kan? Iya bener. Luke sama Samyaza belakang. Baal tuh bener-bener, aduh, Kayak kok babon itu, si babon. Aku tiap nyebut nama dia tuh merinding gitu. Dia udah bener-bener banyak makan energi manusia sih, terus terang. Bukan makan asin. Manusianya nggak mati, nggak. Iya. Terus dia bilang, ya kamu nggak salah dengar. Memang aku mengkonsumsi mereka sedikit demi sedikit. Aku mengkonsumsi keserakahan mereka, kata Baal. Oh iya, Lord Baal, kamu tertarik nggak kalau kami tanya-tanya sekarang? Nggak apa-apa nih, kita off topik sedikit, lumayan. Tidak. Terus kenapa kamu ngajak ngobrol Jesslyn tadi? Terus dia bilang, karena niatmu untuk membantu manusia, jadi aku tidak bersedia. Ya, terus kenapa kamu tadi hadir pas di namamu tersebut? Why? Kekoneksi tadi. Ya udah, kalau kamu tidak tertarik untuk memberikan info, please go away. Dia tuh di sana tau. Ya jadi bagian over semuanya, sorry kita belum sampai substansi ya. Di belakang gue tuh ya mereka nggak bisa diidentikan dengan space ya, tapi kalau harus diidentikan dengan 3D space, Luke dan Samyaza di belakang gue. Baal tuh di depan, di belakang kamera situ. Ya kan, bener, Jess? bener. Dan mereka Dan bertiga ini nggak ngapa-ngapain, nggak saling serang. Dia di sebelah kanan gitu arahnya. Iya, tapi kayak watching, distracting sih. Anggap aja kayak kami lagi ngonten diawasin sama babon besar gitu. Dia bentuknya kayak babon kan. Dia emang besar sih. Kan kita pernah bahas bentuknya kayak babon. Oke, lanjut ya. Kerakusan, tadi dia bilang kerakusan, ketamakan, kejayaan. Jadi tidak salah dong kalau manusia memujamu sebagai Lord of Wealth. Ya Lord of kekayaan gitu. Dia bangga banget lagi. Dia sambil tangannya tuh kayak gini, kayak gitu. Bangga Oh berarti boleh dong kalau manusia itu menganggap kamu yang Lord of Wealth, bukan Lucifer dong berarti? Terus Jawab. Terus dia bingung, Lucifer. Sejak kapan dia menjadi terkenal dalam hal manusia meminta uang? Oh iya, terima kasih atas klarifikasinya. Thank you Lord Baal, thank you. Kayaknya aku ngerti maksud Kawel sih. Tapi dia bangga, yang penting bangga kan. Oh iya, dia bangga sih. Ya udah. Ya jadi bagi teman-teman, mungkin kalau ada buku-buku demonologis atau buku-buku sejarah yang berkata Lord Baal adalah Lord
kekayaan, terus orang memuja dia minta kekayaan, ya tuh dijawab sendiri sama dia. Kami nggak bilang harus ke dia ya, itu resiko teman-teman semua sendiri. Jangan ke dia sih. Jangan ke dia, Jangan ke dia. Yeah. I mean kalau emang kita mau kaya, ya kita harus survive, kita harus berusaha yang terbaik di hidup kita, sedikit demi sedikit, karena nggak ada yang instan. Kita harus kerja keras, itu sih. Itu poking-poking lo dari depan lo. Memang aku berasa banget distracting. Distracting tapi selama memang. masih ada dua ini sih nggak masalah sih. Enggak sih. Yaudah lanjut tapi ya. memang diliatin. Oke. Ya. Oke, maaf Anover semuanya. Semoga tadi intermezzo tadi ya bisa jadi informasi. Lanjut ke substansial berikutnya. Kali ini kami akan membawakan berbagai cerita iblis bertobat di beberapa kepercayaan. Sebenarnya teman-teman semua yang terhormat, kata iblis itu sendiri memang sudah seperti paradigma yang negatif di kata masyarakat. Kalau teman-teman Google kata iblis, itu sebagian besar pasti jelek semua di Google. Hampir nggak ada yang baik. Betul. Tetapi ketika misalnya kita Google iblis dengan sebutan lain, misalnya makhluk astral, toh iblis kan nggak bisa dilihat, ya kan? Yeah. Jadi kita tahu dari mana iblis yang jenis apa, yang mana, susah. Kalau kita kategorikan iblis itu adalah makhluk astral, itu lebih general. Betul ya Jess ya? Nah, makhluk astral yang di jalan Tuhan, itu ternyata banyak teman-teman, dari berbagai kepercayaan. Nah, kami akan mencoba menyuguhkannya setelah ini. Dan kami buat simple. Sekali lagi definisi iblis hari ini, sekali lagi definisi iblis yang kami tekankan adalah makhluk gaib yang berefek destruktif terhadap manusia. Nah, sekarang waktu dan tempat kami persilah kami. Waktu dan tempat gue persilahkan ke Jesslyn. Pertama-tama kita mulai dulu dari sesosok demon yang akhirnya bertobat menjadi deity kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah seorang dewi. Sebelum Hariti menjadi seorang dewi, ia sebenarnya adalah iblis mengerikan yang demi memberi makan kepada ribuan anaknya, dia akan keluar dan menculik anak-anak lain untuk dijadikan makanan. Suatu hari, saat dia pergi mencari anak-anak untuk dimakan, Sang Buddha menyembunyikan salah satu anak Hariti. Karena panik kehilangan anaknya, iblis tersebut akhirnya menyadari dan merasakan penderitaan ibu-ibu lain. Hariti akhirnya bertobat dan bersumpah untuk melindungi anak-anak mereka. Jadi sampai sekarang Hariti itu masih ada di kepercayaan di berbagai negara. Yang tadi itu lebih ke arah Buddhism ya, yang kamu. Ya, yang tadi itu lebih ke arah Buddhism. Oke, lanjut. Di Jepang namanya adalah Kishimojin. Di Korea namanya adalah Guijamoshin. Lalu di Tiongkok namanya adalah Guizemu. Itu apa? Hariti. Itu Hariti. Oh, ceritanya dikenalnya sama persis, tapi penyebutannya aja yang berbeda. Dan bahkan di Jepang dibikin tempelnya. Nanti foto tempelnya ada di sini. Perawakannya beda-beda berarti. Kishimojin, Guizemu tadi apa? Perawakannya mirip. Perawakannya mirip. Perempuan, iblis perempuan ya, seperti itu. Tapi jadi dewi, kan sekarang dewi pelindung anak-anak. Yang paling terkenal di internet yang mana? Hariti. Apa tadi? Kishimojin, Hariti. Ada Kishimojin kalau di Jepang. Di Korea Guijamoshin. Di Tiongkok Guizemu. Jadi ada Korea, Tiongkok, dan Jepang, ya kan? Kalau dari sini ya, Nover semuanya gue mengambil sedikit kesimpulan bahwa legenda yang sama atau mitos kita nggak tahu, pokoknya gue menghormati, jadi gue sebut saja legenda. Kalau mitos itu kan tidak bisa dipastikan. Betul. Kalau legenda itu sudah dipastikan terjadi, gue menghormati, jadi gue bilang aja ini legenda terjadi. Dan memang di sini ditulisnya legenda sih, kalau menurut artikel di internet. Iya, memang nggak bisa dibuktikan sains kan, tapi gue mau menghormati, gue bilang legenda yang sama sebenarnya, tetapi tersebar di berbagai negara. Kan nggak menutup kemungkinan bahwa ide Arka pun juga tersebar di berbagai negara.
betul. Bisa jadi, cuma Iya. mungkin penyebutannya berbeda. Sama Penyebutannya seperti- berbeda. Iya. Ya, lanjut Jess. Apalagi selain Hariti? Atavaka. Go. Oke. Pada masa Sang Buddha, Atavaka adalah seorang yaksa atau iblis pemakan manusia yang tinggal jauh di dalam hutan Atavi. Suatu hari, Raja Atavi sedang berburu di hutan. Dalam perjalanan kembali ke istana, ia melewati bawah pohon beringin besar tempat tinggal Atavaka. Ia diberi izin oleh Raja Vaisravana bahwa Atavaka dapat menangkap dan melahap siapapun yang berada dalam bayang-bayang tempat tinggalnya. Jadi, kayak penjahat, pencuri yang mau masuk, atau seorang, di sini nggak boleh ngomong itu ya, seorang Iya. akhir nyawa gitu ya, gitu boleh kan ya? Pokoknya bad guy lah. Bad Villain. guy, ya Villain. villain gitu. Pokoknya yang ngiter-ngiter di sekitar rumahnya Raja Vaisravana itu gitu. Bye. Boleh dihabisi. Ya boleh Dihabisi atau dihabisi. dimakan? Dimakan. Oh. Dihabisi dan dimakan sama aja sih. Setelah dimakan pasti habis sih. Iya, setelah dimakan. Makan dulu baru dihabisi atau dihabisi dulu baru dimakan? Nggak penting sih. Nggak penting. Ini nggak dijelasin sih. Lanjut. Oke, seiring berjalannya waktu, penjahat di sekitar situ otomatis habis dong. Dimakanin semua. Iya, dimakanin Oke. semua. Nah, mau nggak mau, akhirnya raja memerintahkan kepada penduduk di sekitar sana untuk mempersembahkan anak mereka untuk dimakan oleh Atavaka. Oke. Lanjut. Sampai anak-anak itu pada habis, sisanya tinggal seorang anak raja. Atavi itu. Rajanya siapa namanya? Ajraf. Nama rajanya Raja Vaisravana. Vaisravana. Jadi anaknya Raja Vaisravana nih yang tinggal dimakan. Iya, Maksudnya tinggal sisa untuk dimakan. Iya, tinggal sisa Oke, untuk keep going. dimakan. Melihat kejadian itu, Sang Buddha tidak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatan clairvoyance-nya. Nah, mungkin teman-teman bingung clairvoyance itu apa? Clairvoyance adalah kemampuan untuk melihat masa depan atau yang belum terjadi. Sang Buddha melihat ada kemungkinan situasi yang dapat diubah dan bergegas menuju sarang yaksa atau iblis tersebut. Akhirnya, Sang Buddha tanpa rasa takut memasuki kediaman Atavaka dan duduk di singgasananya. Mengetahui Sang Buddha datang ke kediamannya, Atavaka marah dan mencoba untuk menyerang Sang Buddha dengan senjatanya, namun tidak berhasil. Akhirnya, Atavaka mencoba untuk mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Sang Buddha, menyatakan jika beliau tidak dapat menjawab, maka Atavaka akan merasukinya, merobek hatinya, dan melemparkan kakinya ke seberang sungai Gangga. Akhirnya Atavaka menanyakan beberapa pertanyaan, tapi mungkin aku nggak akan tulis di sini, teman-teman bisa search aja di Google mengenai pertanyaan-pertanyaannya, dan kagum pada jawaban Sang Buddha. Disitulah titik awal pertobatan Atavaka. Keesokan harinya, ketika raja datang untuk menyerahkan anaknya, Atavaka malah bertobat di hadapan Sang Buddha dan tidak menjadi memakan anak raja. Jadi tidak jadi dimakan anak raja tersebut. Oh, I see. Ia malah menyerahkan anak raja kepada Sang Buddha. Setelah mengetahui pertobatan iblis tersebut, raja dan warga Atavi membangun untuknya sebuah kediaman khusus di dekat kediaman Raja Vaisravana, di mana mereka memberinya hadiah berupa bunga, wewangian, dan banyak lagi. Happy ending. I see. Jadi tadi udah ada Hariti yang dikenal dengan berbagai nama di Tiongkok ataupun Korean. Iya. Atavaka Dan juga ada Atavaka juga. juga. I do believe itu pasti ada nama-nama. Oh, ada. Ada nih. Apa bentar ya, nama-nama tapi lainnya? ada di Chinese, Tiongkok, itu Ta Yuan Shai Ming Wang. Oke. Terus ada di Japanese, Taiken Sui Myo. I see. Sama Korean, Tae Won Su Myung Wang. Oke, I'm sorry Sama- kalau salah Iya, penyebutan ya, sorry ya. pronunciations. Sama ada Thailand, Alawaka Yak. Tibetan, Brok Nas. Tapi aku nggak tahu Tibetan ngomongnya gimana ya guys. Udah cukup. Ada Vietnam juga, tapi agak susah. Dai Nguyen Udah Soai cukup. Mien.
Ada lagi Jess setelah Atavaka dan apa tadi? Hariti ada lagi? Ada, Apa? tapi ini lebih ke appearance-nya. Oh, oke, gimana? Yaitu Mahakala jubah hitam, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah Mahakala the Great Black One. Mahakala adalah dewa dalam agama Buddha dan Hindu. Dewa ini merupakan manifestasi Siwa dalam agama Hindu. Namun, dalam Buddhisme Vajrayana, ia adalah dewa pelindung dan juga dikenal sebagai pelindung Dharma. Pelindung Dharma adalah makhluk yang bertindak sangat penuh kasih, konsepnya mirip seperti malaikat pelindung yang ada di agama Kristen. Pelindung Dharma diyakini bisa membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi para praktisi Dharma dan memberi lebih banyak waktu untuk pengembangan spiritual. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pelindung Dharma bisa membantu untuk menghapus hambatan dalam menempuh jalan spiritual kita, seperti contohnya keraguan, depresi, kemalasan, kemarahan, kecemburuan, pikiran menyerah, dan masalah emosional lainnya. Pelindung Dharma sering muncul dalam bentuk murka dengan liturgi yang terdengar garang. Murka ini adalah bukti kualitas belas kasih yang ekstrim yang memotivasi mereka untuk bertindak segera, memberkati, dan melindungi. Analogi yang paling sering digunakan adalah ibu yang marah kepada anaknya karena melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan. Kalau aku baca dari beberapa artikel, memang sosok dari Mahakala jubah hitam ini menyeramkan ya guys, bisa dilihat dari fotonya seperti ini. Bengis malah. Iya, bengis gitu. Tapi sebenarnya ternyata hatinya itu Hello Kitty gitu. Ya, dia adalah dewa pelindung untuk kepercayaan Buddhis maupun Hinduism. Itu bukannya ada Dan juga di kepercayaan Tibetan ya, kalau nggak salah. Tibetan juga ada sih. Gak ada yang menarik. Tadi kan kamu berkata bahwa Mahakala jubah hitam itu kind of like malaikat pelindung kan? Iya, kalau di Kristen. Konteksnya Mahakala jubah hitam itu bukan iblis yang bertobat, tetapi adalah makhluk yang seperti itu, Perawakannya serem, yang tapi bekerja di jalan Tuhan, yang istilahnya. bekerja di jalan Tuhan. Kami pakai istilah gampang di jalan Tuhan. Yang bahkan meningkatkan spiritualitas. Ya, di sini yang pengen gue berpendapat bagi Unoverse semuanya adalah there are so many entities. Ada banyak entitas di luar sana, entitas astral yang nggak selalu melulu punya sayap putih seperti malaikat, mukanya bening kayak apa gitu. Banyak yang menyeramkan. Dan itu jujur memang gue temuin bukan di agama Abrahamik, ya kan? Iya. Sebagian besar memang adanya di Buddhism, Hinduism. Wah, Hinduism sih lebih banyak lagi sih teman-teman. Gue nggak sanggup sih research semuanya. Tapi jujur gue pernah melihat dewa-dewa ataupun sosok yang dihormati oleh umat Hindu ya. Gila, mukanya bengis-bengis semua. Ada yang lidahnya kemana-mana, ada yang kepala itu bengis sih, kayak nggak ada cakep-cakep. Terus terang maaf, gagah, keren, tapi nggak yang suci, putih, mulus gitu loh. Masa yang begitu mau dikatakan iblis? Itu kan kayak terlalu semuanya dipukul rata gitu loh. Itu yang pengen gue berikan pendapat. 1 sen istilahnya. Aduh, gak ada bahasa Indonesianya ya. Itu bahasa Inggris, sorry. 1 cent from me gitu. Malah ya, sebenarnya kalau semuanya terlalu putih gitu, some way somehow, apalagi kalau ada orang yang bener-bener kayak semuanya too good to be true aja gitu. Yeah. Jadi kayak malaikat entitasnya malaikat semua gitu, misalnya yang datang kepada dia gitu. Gini sih guys, iblis bisa menyamar jadi malaikat, tapi kalau yang datang ke kita bentukannya udah iblis, dia mau nyamar jadi iblis apa lagi? Dia mau nyamar jadi apa lagi gitu? Iblis tanduknya beruang gitu, apa-apa gitu. Ya. Apa congor kayak ikan gitu kan? Nggak begitu kan? Apalagi Jess? Ada yang namanya Hayagriva. Dia juga sama dalam Buddhis. Gimana itu? Ada yang namanya Hayagriva. Ini juga tampangnya nggak kalah serem sama yang tadi, Mahakala jubah hitam. Oke. Hayagriva. Oh, ini yang kalau nggak salah kayak ada api roda-roda. Iya ya, aku pernah lihat sih. Oke. Yang itu kan? Yang kayak ada roda-rodanya dan kepalanya kalau nggak salah kayak, coba lihat fotonya. Bener. Nih. Hayagriva. Mirip sama Mahakala. Iya itu. Ini. Bener, nanti ini fotonya di sini, teman-teman.
Ini nggak ada, ini serem sih. Gimana? Lanjut, Jess. Oke. Dalam Buddhisme Tiongkok, Hayagriva berperan sebagai pelindung dharma, khususnya yang terkait dengan perjalanan dan transportasi. Tapi di sisi lain, dia nggak hanya dari situ aja. Hayagriva juga bisa menyembuhkan penyakit. Oke. Selain itu, ia juga diidentifikasikan sebagai raja kebijaksanaan dalam Buddha Vajrayana. Intinya another one entitas Iya. astral yang rupanya bengis Betul. tetapi bekerja untuk jalan Tuhan. Nih ada di artikelnya, menampilkan atribut seperti wajah cemberut dengan 3 mata tajam, pedang terangkat, dan ornamen simbolis. Hayagriva menunjukkan tekad yang kuat. Kalau nggak salah, yang aku pernah riset, dia juga pernah berperang melawan iblis. Betul, dia juga pernah perang melawan iblis. Itu gimana? Ada nggak kisahnya sedikit? Ada. Selain itu, nih, perannya meluas hingga menghadapi musuh yang kuat, yang dicontohkan melalui pertempuran kosmik melawan iblis Rudra. Kosmik. Kosmik. So I'm guessing itu bukan human ya guys ya, pertempuran kosmik melawan iblis Rudra. Melawan iblis Rudra. Oke. Menarik. Very very interesting. Lanjut, Jess. Hama. Oke. Sebenarnya kalau aku udah search dari beberapa artikel, sampai sekarang belum diketahui kesahihannya kisah Namanya apa tadi? Hamah. Hama. Oke. Oh, ini yang dikenal dengan Hamah bin Iya, bin Haim bin Lukhois bin Iblis. Ya, aku pernah betul. dengar. Oke. Ya, gue merisetnya nggak seakan sedalam orang-orang lain, tapi memang terlepas dari kesahihannya, cerita ini masih menjadi perdebatan. Jadi gue hanya akan membawakan ini pada permukaan saja. Yeah. Hamah yang disebut keturunan iblis ini sebenarnya dia iblis yang hidup di generasi yang lama, yaitu dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad, dan berbagai nabi lainnya. Dia sudah ada diyakini ketika Kabil membunuh Habil, dan dia berkata dia masih kecil pada saat itu. Pertobatan dia itu istilahnya disahkan oleh Nabi Nuh di dalam ceritanya. Lalu setelah di Nabi Nuh itu, dia masih hidup terus hingga zaman Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Hamah untuk menyampaikan salam kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menyuruh Hamah untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Ceritanya kira-kira segitu aja. The point is, dari cerita ini, Hamah termasuk kategori iblis yang bertobat. Karena kalau dari ceritanya, Hamah juga tidak mau disebut sebagai iblis. Jadi waktu ada nabi yang bilang memanggil dia dengan sebutan iblis, dia menolak. Jangan panggil aku iblis. Apa bedanya sama Arka? Iya, Arka kan paling juga sama. sebel kan dibilang iblis Iya. kan. Sebaliknya iblis paling gak mau disebut Arka. Betul. Ini analoginya seperti ini teman-teman. Kayak lucu sih, tapi itulah realita. Kami sama-sama orang Indonesia gitu ya. Tapi gue gak mau dibilang orang Sumatera, gue orang Jakarta gitu. Padahal sama-sama Indonesia, tampang begini ya. Kira-kira begitulah gitu. Arka dan iblis memang vibrasinya sama per pengalaman kami. Tapi mereka sama-sama tidak mau dilabelkan yang tidak peruntukannya. Dan kalau cerita ini memang benar-benar sahih ya, di dalam ceritanya tertulis bahwa Hamah juga sudah mengatakan bahwa dirinya bertobat. Dan pertobatan itu dilakukan atas siapa? Nabi Nuh. Oke. Nah, sekarang main course. Oke. Kalau tadi Jaslyn sudah menceritakan berbagai artikel atau cerita astral jahat atau yang disebut dengan iblis tapi bekerja untuk jalan ketuhanan, gue ingin bercerita pemahaman gue sendiri dari latar belakang kepercayaan gue sendiri, yaitu Katolik. Dan gue yakin Jaslyn pun juga familiar. Karena aku juga Katolik. Yang akan gue bawakan ini akan berfokus hanya pada perjanjian baru, khususnya Injil. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan mengapa yang gue ambil ini hanyalah Injil? Karena seperti intro tadi yang di atas banget, di menit 00 kesekian, gue berkata bahwa Yesus yang secara tersirat menyatakan ya bahwa iblis bisa dan boleh bertobat. Dan karena Yesus yang mengatakannya, jadi gue hanya mengambil acuan dari Injil. Karena sebelum Injil itu ada perjanjian lama, dan setelah Injil pun juga masih banyak
isi-isi kitab suci yang lain, tetapi yang menceritakan kehidupan Yesus hanyalah di 4 Injil tersebut. Kami anomali memang harus berhati-hati dalam berkata-kata. Tetapi gue aja Slin sudah melihat puluhan, mungkin udah ratusan kali ya kalau comments dikumpulkan, yang menuding kami ini itu, dan biasanya mengambil dari Yohanes 8 ayat 44. Silakan dibacain, Jess. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dari ayat inilah yang selalu dipakai dan digunakan untuk mengatakan bahwa anomali, kamu tidak boleh mengatakan bahwa iblis itu bisa bertobat, boleh bertobat, karena Alkitab tidak menyatakannya. Dan ini yang dipakai. Sebelum gue pengen berkata lebih lanjut, gue ingin berkata seperti ini, teman-teman. Setiap orang berhak untuk menginterpretasi kitab suci dengan pemahamannya sendiri, selama dia tidak memaksakan pemahaman itu kepada orang lain, ya kan Jess? Yep. Dan dia tidak merugikan orang lain. Anomali bukanlah ahli agama, bukan ahli Taurat, bukan ahli kitab suci. Jadi kalau misalnya gue menginterpretasikan kitab suci, sudah tentu gue yakin tidak pasti yang paling benar. Gue ulang, ketika gue menginterpretasi kitab suci, sudah pasti bukan yang paling benar. Tetapi gue juga yakin bukan absolutely salah, ya kan? Apa yang menjadi alasan bahwa orang biasa seperti Willy, Jesslyn ini tidak boleh menginterpretasikan Alkitab seperti ini? Dan gue yakin perasaan gue ini mewakili ribuan, mungkin puluhan ribu orang di luar sana yang mungkin ketika membaca mereka punya interpretasi sendiri-sendiri. Selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak memaksakan, tapi malah berguna untuk hidupnya, kakak rasa gak ada yang salah dengan itu ya Jess ya? Of course. Right? Itu adalah hak setiap orang untuk menginterpretasi kitab suci. Nah, balik lagi ke Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan seterusnya. Di sini gue melihat bahwa konteksnya Yesus berkata kepada segerombolan orang Yahudi, bukan para muridnya. Kalau misalnya teman-teman buka ayat-ayat sebelumnya, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu, bukan ke semua orang dunia. Yesus gak pernah mengatakan ke muridnya, 12 muridnya bahwa, oi, siapa muridnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, iblislah yang menjadi bapamu kapan? Gak pernah kan? Yeah. Kalau Yesus berkata ini kepada semua orang, berarti murid-muridnya pun juga jelek, istilahnya begitu. Tetapi Yesus tidak mengatakan itu ke muridnya. Konteks ini adalah ada orang Yahudi, segerombolan yang bertanya kepada Yesus. Yesus berkata, so dalam interpretasi gue yang terbatas, ini berlaku untuk kalangan yang sangat terbatas. Berbicara mengenai murid, memang murid Yesus yang dikenal adalah yang 12 itu, right? Nah, gue ingin mengambil perikop dari Lukas 10 ayat 19. Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Konteks perikop di atasnya yaitu ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dan gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi I don't know ini murid Yesus ada berapa saat itu. Mungkin I'm guessing murid Yesus lebih dari 12 sih. Tetapi yang paling terkenal itu 12. Di luar itu kan kita gak tahu berapa banyak murid Yesus, ya kan? Di sini Yesus berkata bahwa sekali lagi, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Jadi dari dulu pun manusia sudah mampu untuk melawan iblis sebenarnya. Nggak perlu yang kayak harus gimana banget. Dan itu I guess memang gift dari Tuhan ya, kalau mengacu pada Alkitab. Dan ini assuming ini muridnya Yesus pada saat itu, kan nggak dibilang lagi seperti yang Yohanes 8:44 kayak, woi iblis adalah bapamu. Kan Yesus nggak berkata seperti itu kepada yang 70 murid ini. Nah teman-teman, dari dua contoh tadi, Yohanes 8:44 dan juga Lukas 10 ayat 19, yang kontradiktif ini,
langsung gue masuk ke punchline. Tadi gue berkatakan di intro bahwa capek-capek gue mencari research iblis yang bertobat di jalan Tuhan, gue malah menemukannya di Alkitab. Kok bisa begitu? Dimulai dari malam-malam, waktu itu kamu udah pulang, studio udah beres, Jess, ini kakak cerita ya. Aku cerita deh gitu, karena udah gak ada Aileen, enakan aku kamu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Oke. Jadi teman-teman, waktu itu ketika gue mau tidur, sudah doa malam, tiba-tiba gue kan capek kan, udah research Google, ketemunya dari Buddhism, Hinduism, kayak kok dari latar belakang kepercayaan gue sendiri nggak ada, apa mungkin emang nggak ada gitu kan. Tahu-tahu pas gue udah mau tidur gini, kayak ada sebuah titik di sini nih. Titik ini berupa seperti energi kesadaran, tapi energi kesadaran itu dari siapa gue nggak tahu. Titik ini kayak di belakang, terus kayak ngegiring kesadaran gue, kayak yuk sini ikut, digiring ke sebuah perikop ayat Alkitab, yaitu Matius 4, di mana Yesus dicoba di mana Yesus dicoba oleh iblis setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan di situ gue bingung, pas sudah digiring ke Matius 4 itu diarahin ke yang bawah-bawah, dan di situ gue menemukan jawabannya. Oke, langsung aja bagi teman. Oke. Mungkin Anovers bertanya-tanya, kesadaran yang membawa itu siapa? Nah, nanti akan gue jawab. Tetapi ditanya, kok ke Matius 4? Apakah Willy belum tahu cerita itu? Bukan, gue sudah tahu cerita itu dan gue sudah mendengarnya berkali-kali. Kan kita tumbuh besar kan Injil diberitakan setiap minggu kan, Jess. Jadi pasti ada yang familiar lah masuk ke alam bawah sadar kita. Hanya saja gue baru nemu makna tersembunyi dalamnya itu. Nah, balik lagi ke Matius 4 ini. Bagi teman-teman yang bukan Kristen Katolik, ini adalah yang menceritakan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dicobai oleh iblis. Dan ini tidak ada di Injil Lukas, tidak ada di Injil Markus, dan tidak ada di Injil Yohanes. Hanya di Injil Matius saja. Dan I don't know kenapa, tapi itu adanya. Nah, gue akan coba bawakan ini dengan cukup serius. Yesus itu dicobai 3 kali. Yang pertama, Yesus lapar. Yesus lapar, iblisnya datang. Iblisnya datang, dia berkata, kira-kira, gue parafrase semuanya supaya lebih enak didengar oleh Anovers. Iblisnya berkata seperti ini, jika kamu anak Allah, ubah dong batu menjadi roti supaya kamu tidak lapar lagi. Nah, jawabannya gue mengutip terang-terangan. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jawaban Yesus. Itu pencobaan pertama. Masih di konteks yang sama, iblis yang sama mencoba Yesus untuk kedua kalinya. Bedanya kali ini adalah Yesus ditantang untuk menjatuhkan diri supaya celaka. Jadi misalnya iblisnya bilang kayak, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nanti pasti malaikat-malaikat Tuhan akan menengadahkan tangan untuk menerimamu. Ayo jatuhin diri kamu ke bawah, kata iblis. Lalu Yesus menjawab, ada pula tertulis, iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu pencobaan kedua. Pencobaan ketiga, ini yang final. Iblis membawa Yesus nah ini gue baca detailnya aja, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, nyanya huruf besar artinya itu Yesus, semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Disinilah teman-teman semuanya yang menjadi aha moment buat gue, dan gue gak nyangka ini arti sebenarnya. Di pencobaan yang ketiga ini, Yesus menjawab kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gua ulang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kaget gue teman-teman, ketika gue baca perikop ini, gue langsung jaw dropping. Gue sudah mendengar ini puluhan kali, dan Alkitab sudah tertulis ribuan tahun.
Ya gue tapi baru 40 tahun, gue baru ngerti maksudnya ini apa. Maksudnya adalah teman-teman, iblis bisa dan boleh bertobat. Yesus sendiri yang mengatakannya di Alkitab, Matius 4 ayat 10. Andai kata iblis tidak bisa dan tidak boleh bertobat, mungkin Yesus tidak akan berkata seperti ini. Ya Jess ya. Betul. Mungkin Yesus akan berkata something like, enyahlah iblis, engkau harus menyembah raja iblismu, dan kepada raja iblismu saja engkau harus berbakti. Tetapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan ini ada beberapa terbitan-terbitan Alkitab dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi artinya kurang lebih sama. Coba. Mau aku bacain nggak Silakan. yang tahun 2018 ya? Boleh. Kemudian Yesus berkata kepadanya, enyahlah Satan, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya saja kamu beribadah. Udah berbakti, beribadah. Ada lagi? Ada lagi, tahun 19, mau yang mana? 54? Terserah. Lalu kata Yesus kepadanya, ini tahun 1954, enyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadanya saja. Di sini benar-benar momen pencerahan gue yang dimana ya memang iblis sudah layak dan sepantasnya menyembah Tuhan dan berbakti. Dalam kamus berbakti ya, menurut gue dengan pemahaman yang gue terbatas ini, masa diam aja? Iya. Kita berbakti pada orang tua, pada keluarga, bukan dengan diam saja, bekerja. Dan itu diperkuat dengan bahkan verse-nya dalam bahasa Inggris. Worship the Lord your God and serve Him only. Serve itu kalau diartikan plak-ketuplak ke bahasa Indonesia jadi melayani. Jadi kita sudah dapat berbagai sinonim melayani, berbakti, dan beribadah. Ya apalagi nih kalau bukan mengarah kepada arka. Walaupun tidak ada satupun arka yang mau dibilang iblis. Ya sejauh ini teman-teman, gue rasa cukup ya kalau gue rasa kalau sudah Yesus yang mengatakannya, Hanover semuanya, ya udah, gue nggak mau berkata apa-apa lagi. Dan itu sudah termaktub di dalam Alkitab. Dan kalau teman-teman perhatikan, dan gue juga research, ada nggak sih di mana Yesus membinasakan iblis atau memusnahkan iblis? Tidak pernah ada. Andai kata ketika Yesus dicobai yang 3 kali itu, Yesus bisa nggak menghancurkan iblis? Aku rasa lebih dari sekedar mampu ya Jess ya. Tetapi Yesus menghargai bahkan free will iblis sekalipun untuk kembali kepada Tuhan dan bekerja padanya. Yesus dicobai sebanyak 4 kali di dalam Injil yang bisa gue temui. Yang pertama, Yesus digodai oleh Legion, yang Legion memasuki orang Gerasa itu. Di situ pun Yesus tidak memusnahkannya. Yesus hanya bilang, enyahlah, pergilah ke pokoknya masukilah babi-babi itu. Tidak dimusnahkan. Kejadian kedua adalah Yesus mengusir roh jahat yang membisukan seorang anak laki-laki. Jadi ada anak laki-laki yang bisu udah dari kecil, terus dibawa oleh orang tuanya, guru tolonglah ini. Akhirnya Yesus bilang, enyahlah, sekali lagi enyahlah. Bukan hancurlah kau. Akhirnya iblis itu keluar dari tubuh anak laki-laki itu, sempat nyakitin, tapi akhirnya keluar, diusir. Yang ketiga, Yesus mengusir setan dalam rumah ibadat di Kapernaum. Itu pun ketika ada orang kerasukan, Yesus berkata, nyahlah kau iblis, bukan dimusnahkan. Dan yang terakhir, Yesus sendiri yang dicobai di padang gurun, itu pun beliau masih menunjukkan kasihnya dengan berkata, nyahlah, hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus berbakti. Ya gue mau ngomong apa lagi guys? Gue udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Cuma 2 kesimpulan yang gue bisa sampaikan dari Injil dan kata-kata tadi itu, bahwa 1, Yesus mengasihi gak hanya manusia saja, bahkan makhluk astral, iblis yang dianggap hina pun masih dikasihi dengan tidak dimusnahkan dan diberi pilihan bebas untuk lu sebaiknya kembali kepada Tuhan. Yang kedua, perkataan Yesus sendiri yang memaktubkan dan mematraikan bahwa hanya kepada Tuhan sajalah engkau
menyembah, dan berbakti. Sampailah kami pada chapter penutup. Di penutup ini nggak banyak, mungkin hanya 2 poin. Yang pertama, teman-teman, dikotomi pandangan dalam menginterpretasi kitab suci itu akan selalu ada. Gue tumbuh besar di latar belakang Katolik. Di latar belakang Katolik itu kan ada yang namanya Mudika, atau kalau Kristen ada yang care group, komsel, apapun namanya. Katolik juga ada KTM. Pasti banyak. Itu adalah komunitas-komunitas yang di luar gereja itu sendiri adalah mereka terbentuk untuk saling mendalami spiritual, iman, dan pokoknya mengupgrade diri lah. Tapi tidak jarang juga gue menemukan banyak sesama umat Katolik, umat Kristen pun yang juga berantem menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk justifikasi perspektifnya lawan perspektifnya dia gitu loh. Jadi balik lagi dalam konteks Arka ini, teman-teman, alih-alih puyeng kita mencari Arka itu ada nggak, iblis bertobat itu ada nggak, kalau gue boleh berpesan pada Anovers semua, lebih baik kita fokus pada kehidupan diri sendiri. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan poin terakhir, which is yang poin kedua dan terakhir. Banyak sekali pembina spiritual atau pembina agama yang selalu berpesan kepada kita, hati-hati terhadap iblis, jangan buka salah terhadap iblis, jangan berdiskusi dengan iblis, jangan berdialog kayak gitu. The real questions is, do we know ketika iblis berinteraksi dengan kita? Pemahaman kami anomali dan perpengalaman kami di atas 90%. Ketika iblis lagi bekerja, manusia tidak tahu iblisnya lagi bekerja. Saking halusnya. Imagine misalnya kita lagi punya pikiran negatif. Lalu pikiran negatif itu di-boost oleh iblis. Tapi iblisnya gak boleh ketahuan. Imagine kita lagi sebel sama orang ya. Terus tiba-tiba ada yang ngebisikin di kuping dan nyata. Kayak, ayo habisi orang itu. Kemungkinannya cuma 2. Tambah rasa pengen habisi atau ngeri. Gila anjing, siapa itu, gila-gila, ya kan? Itulah levelnya jin. Jin itu masih kasar. Makanya setiap manusia yang digoda oleh jin berasa ini eksternal. Tetapi ketika iblis bekerja, ya Tuhan, halus sekali. Bahkan belum tentu manusia yang bersangkutan tahu saking halusnya. Karena kalau nggak halus, manusia tersebut ya nggak jadi ngikut dong. Aku pernah dengar ya, ada cerita dari seseorang yang sudah bertobat dan dia dulunya adalah pengikut dari gereja setan. Orang ini bilang bahwa ketika dia memasuki gereja setan, tidak sedikit pun ada unsur yang menyeramkan atau unsur yang ke demonik-demonikan. Ya lebih ke ada memang kayak atribut yang seperti salib terbalik, pentagram, something like that. Tapi iblisnya tidak menunjukkan plek-ketuplek di depan mata dia secara kasar. Yep, betul. Tapi ketika dia mau keluar dan bertobat dari gereja setan itu, dia baru merasakan eksistensi kuat. Saking halusnya ya Jess ya? Iya, saking halusnya dia gak berasa dari awal sampai tengah. Pas di akhir dia baru berasa. Ya itulah cara kerja iblis politiknya. Iya. What's the point nawarin tapi nggak free? Mendingan gue nawarin free tapi begitu lu udah masuk, lu nggak bisa keluar. Betul. Dan gitu. dia udah masuknya itu sampai sudah perjanjian saus kecap, saus kecap merah. Ya you know lah ya, saus kecap merah yang ya you know lah ya. Dan yang terakhir, Anovers semuanya, pesan gue, daripada kita pusing mikirin mana iblisnya, mendingan fokus kepada diri sendiri dan upgrade supaya kita lebih better dari yesterday, Karena untuk mencari keberadaan iblis, gue belum yakin sains sampai 1 dekade mendatang pun bisa membuktikan iblis. Akan menjadi perdebatan kusir, nyari mana iblisnya, di kiri, di kanan, di sono, di sini. Jadi sekali lagi lebih baik kita semua berfokus pada memperbaiki kenegatifan diri sendiri. Gitu. I think sekian ya Jesslyn. Sekian. Oke. Thank you teman-teman sejauh ini for watching, sudah mau bersama video kami. Walaupun mungkin ini berat nggak berat ya, kami balikan lagi kepada Anovers semuanya. Semoga masih ada bisa value yang dipetik dari video ini. Dan please klik like, share, subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Bye-bye.